Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Mohon izin Pak, saya kebetulan mendapat tugas demonstrasi kontekstual. Saya sebagai calon guru penggerak dari angkatan 10. Nama saya Pak Nurjaman. Kebetulan di sini saya tugasnya mengobservasi dan mewawancarai kepala sekolah. Nah, saya melihat kinerja Bapak mungkin di Kecamatan Rancaikek cukup viral juga ya. Di sini melihat kinerja Bapak melambung gitu ya. Dan saya tertuju pada Bapak. Nah, jadi Kayaknya mungkin ya perkiraan gitu. Iya, mungkin saya melihat kinerja Bapak cukup perfect gitu ya. Jadi mohon izin ke Bapak untuk mewawancari Bapak berhubungan dengan demonstrasi kontekstual, di mana di sini berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya mohon izin Pak menanyakan nama Bapak. Nama Bapak mungkin Bapak siapa Pak? Iya. Alhamdulillah atas kepercayaannya mungkin dari Bapak selaku CGP angkatan 10 Pak ya. Iya, iya. Ya dengan segala hati dan tentunya selalu bahagia Pak ya Bapak ya. Amin. Jangan terbebani dengan tugas yang diberikan, itu jalani saja. Itu adalah suatu perjalanan untuk menuju kesuksesan Bapak sendiri gitu ya. Perkenalkan, nama saya Kusmawan, bertugas sebagai tugas tambahan sebagai peserta di SDN Buah 2 baru 2 tahun lebih Pak ya. Sekarang 2 tahun lebih menjelang ke 3 tahunnya. Itu mungkin Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung ke intinya saja Pak ya. Di sini demonstrasi kontekstual berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin nanti saya akan satu fokus aja berhubungan di dilema etika Pak ya. Di mana dilema etika di sini adalah benar atau benar versus benar, yaitu sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada suatu situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bingung mungkin ya, apakah diambil keputusan A atau B gitu ya. Yang disebut dilema mungkin ya gitu. Dan juga berpikir bagaimana sih solusi Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin ada kasus Pak di sekolah Bapak mengenai dilema etika tersebut Pak. Jadi kalau dikategorikan itu maju kena, mundur kena. Iya gitu Pak. Kalau diambil tetap ada pandangan lain, kemudian ya kalau tidak diambil juga sama kamu ya. Iya gitu. Iya, tentang permasalahan sebetulnya kalau kasus itu kayaknya terlalu berat Pak. Iya. Kasus-kasus yang tetap fisik. Jadi ini sebetulnya ada beberapa permasalahan yang muncul. Nah, kalau diurutkan rentangnya mungkin bisa diambil dari yang paling banyak yang sering dilakukan kemudian sampai yang jarang dilakukan, tetapi pada dasarnya kemungkinan ini semua permasalahan ini muncul di semua lini masa pendidikan itu ya. Baik di kategori TK mungkin ya, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Di antaranya itu yang paling muncul di SD itu biasanya ada permasalahan itu seperti ini Pak ya. Ada seorang ada seorang guru yang menyampaikan usulan atau pendapatnya ataupun juga menyampaikan permasalahan tentang keadaan pemberian nilai Pak. Nilai yang akan dimasukkan di rapor itu yang sangat krusial kan itu nilai itu dimasukkan ke rapor. Kalau nilai tidak atau belum dimasukkan ke rapor untuk di rapor itu kan sebetulnya tidak jadi masalah. Nah ini bermasalahnya kan nilainya akan dimasukkan ke rapor yang dimana rapor itu akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan nanti masuk ke jenjang yang lebih tinggi di antaranya. Nah masalahnya itu di antaranya ketika salah seorang guru, katakanlah guru bidang yang tidak mengajar setiap waktu di kelas tertentu, kadang-kadang dia itu memberikan nilainya yang tidak sesuai dengan seharusnya berapa gitu ya, menurut kacamata dari guru kelas. Nah itu yang banyak Pak ya. Berarti mengidentifikasi kasus mengenai nilai yang diberikan oleh guru bidang kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus yang baru Bapak bilang
Mungkin ada kepentingan yang sama besar Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut Pak? Saya mengambil keputusan dari kasus hal yang seperti tadi itu, yaitu dengan cara saya komunikasi yang dulu dengan gurunya, kemudian menelusuri apakah betul seperti itu ya. Kemudian menanyakan cross-check dulu juga kepada guru bidangnya. Nah, kemudian baru diputuskan harusnya nilai itu berapa seperti itu ya. Yang penting nilainya itu jangan sampai di bawah ketuntasan minimal belajar. Iya. Ya, terus langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan? Yang pertama saya melakukan komunikasi dengan guru kelasnya, kemudian cross check juga ke guru bidangnya, kemudian nanti diputuskan untuk penentuan nilainya itu berapa. Terus hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan tersebut? Yang dianggap efektif itu dengan adanya terjadinya komunikasi antara guru bidang, guru kelas, kemudian dengan atasan, sehingga nantinya tidak menimbulkan prasangka atau permasalahan baru antara guru bidang dengan guru kelas, misalnya seperti itu, atau saling berkomunikasi ya, jadi tidak ada. Terus mungkin ada tantangan nggak Pak ketika Bapak mengambil keputusan tersebut kan timpang ya antara guru bidang sama guru kelas. Bagaimana tantangan Bapak untuk supaya kita tepat sasaran gitu? Nah, tantangan itu pasti ada, di antaranya itu guru kelas itu kalau menghasilkan nilainya langsung ambil action oleh dia takut disalahkan gitu ya, sama guru bidangnya. Nah, caranya itu timpang ya antara guru bidang sama guru kelas. Bagaimana tantangan Bapak untuk supaya kita tepat sasaran gitu? Nah, tantangan itu pasti ada, di antaranya itu guru kelas itu kalau menghasilkan nilainya langsung ambil action oleh dia takut disalahkan gitu ya, sama guru bidangnya. Nah, caranya itu dipanggil kedua-duanya, disamakan persepsinya, sehingga mereka tidak saling menyalahkan itu ya. Terus butuh jadwal nggak penyelesaiannya atau langsung di tempat langsung diselesaikan? Nah, sebetulnya itu kan kejadiannya tidak bukan hanya sekali juga kan Pak. Jadi dijadwalkan secara berkala gitu ya. Biasanya setiap menjelang pembagian rapor ya. Oh iya. Terus ada faktor nggak seseorang yang memang mempermudah dan membantu Bapak ketika waktu pengambilan keputusan tersebut? Faktor secara umum kalau itu secara khusus ya tidak ada, tapi secara umum ya faktornya adalah masukan atau informasi yang didapat dari guru bidang atau guru kelas. Jadi memangnya dari semua yang telah Bapak sampaikan kita bisa mengerti dalam pemberiannya tersebut, di mana guru bidang hanya memberikan nilai tapi tidak standar dengan apa yang diberikan. Keduanya tadi Bapak bilang guru kelas perlu mengkaji ulang lagi sesuai dengan bahan nanti untuk jenjang selanjutnya. Dan Bapak juga memang tadi secara bijak ya memberikan suatu pendekatan di mana antara guru bidang dan guru kelas selalu saling berkomunikasi, di mana penilaian tersebut bisa dijadikan suatu bahan untuk kedepannya. Mudah-mudahan memang keputusan Bapak tepat dan diterima di kesempatannya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Minimal mungkin untuk guru kelas dan guru bidang tersebut itu ya. Supaya untuk kemajuan sekolah. Iya, intinya ke sana. Mungkin itu Pak selesai. Dimana terima kasih. Saya tadi terlalu mungkin untuk pengalaman tersebut Bapak sangat menekan kepada guru wali kelas, terus mengarahkan. Intinya harus ada komunikasi Pak ya, baik antara sesama ataupun dengan atasan gitu. Ya. Sehingga nantinya tidak ada pengaduan dari pihak orang tua kenapa nilainya seperti itu. Sama kami sama-sama. Iya. Alhamdulillah Pak, jadi saya mengerti bahwa memang konsep demotivasi di sini di mana kita kepala sekolah mungkin Bapak sendiri yang bisa mengambil keputusan dan bijak sekali dalam penyelesaian nilai tersebut ya. Iya, yang mudah-mudahan itu menjadikan salah satu solusi Pak ya, khususnya untuk di sini gitu ya semuanya. Oh iya. Bapak terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak
terapkan dan apa memang solusi yang terbaik untuk sekolah Bapak dan kemajuan sekolah Bapak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses Pak selalu untuk semuanya. Ya amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abah. Alhamdulillah Abah, saya ada tugas dari calon guru penggerak yaitu mengenai demonstrasi kontekstual, di mana saya akan mewawancarai Abah sebagai kepala sekolah SDN Kencana 2. Mungkin ada beberapa nanti pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan dilema etika. Di sini apa itu dilema etika? Dilema etika di sini adalah pengambilan sebuah keputusan di mana bagaimana Abah memberikan suatu kemampuan tersebut berdasarkan kasus yang Abah selesaikan. Boleh Bah langsung dengan pertanyaan Bah? Boleh. Nomor pertama, selama ini bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama, Abah tentunya dalam suatu rapat ya, awal tahun biasanya mengadakan diskusi dengan guru, kira-kira apa hal yang ditemukan. Jika ada hal yang ditemukan khususnya berkaitan dengan dilema etika, tentunya Abah akan ditindaklanjuti. Gitu. Seperti apa? Kasusnya seperti apa, Pak? Misalkan hilang sepeda atau hilang uang di kelas gitu kan. Kemudian hal lain lah yang berkaitan dengan problematika yang ya selalu kadang di sekolah itu ada saja, di sekolah manapun pasti ada. Terus bagaimana langkah Abah dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang memang dua kepentingan yang sama benar mengandung nilai tersebut? Bagaimana ya. Pak? Pertama, saya mengidentifikasi masalah dulu, apa masalahnya, kemudian langkah-langkahnya tentu saya berdiskusi dengan wali kelas, ya, kemudian dengan petugas yang BP kalau urusannya dengan kaitan dengan psikologi anak, disusun strategi, dan secara teknis tentunya dan juga formal membuat surat undangan, memanggil orang tua atau wali untuk datang ke sekolah pada jadwal yang telah ditentukan itu. Atau ada pola yang kedua, yaitu kita melakukan home visit, jadi pihak sekolah yang datang kepada orang tua itu. Dalam suatu ruangan khusus tentunya kita hanya pihak yang berkaitan saja yang hadir gitu. Berarti kasus yang ditangani Abah adalah mengidentifikasi sebuah permasalahan di mana siswa yang sepeda. Kedua, langkah-langkahnya dia menyebutkan bahwa ada home visit dulu, ada komunikasi dengan orang tua supaya terselesaikan masalah tersebut. Terus apakah ada hal apa saja yang selama ini untuk mengaktifkan dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana Pak? Demi aktivitas, pertama ini jangan terlalu lama ditunda, karena suatu permasalahan kalau ditunda akan berkembang. Nah, yang kedua, tindak lanjut segera, follow up segera, panggil wali kelas, berdiskusi, dan akan apa? Segera bikin surat. Ya gerak cepat, harus cepat. Ada tantangan nggak ada pengalaman tersebut? Tantangannya terkadang orang tua tidak ada, atau kadang-kadang orang tua itu karena sudah tahu dia memiliki kebiasaan buruk anaknya, itu kadang-kadang susah ditemui itu tantangannya. Bagaimana dalam pengalaman tersebut? Apakah perlu dijadwalkan nggak Bang? Untuk... Ya wajib. Oh, wajib. Karena kita juga harus dalam suatu permasalahan di sekolah, kita kan ada buku kasus. Buku kasus nanti tercatat
dievaluasi secara berkala apakah ada perubahan atau tidak, dan itu tentunya disampaikan kepada orang tua ya melalui wali kelasnya. Jika memang ada hal-hal yang masih belum berubah ya harus apa strategi yang dilakukan langkah kedua. Terus apakah ada faktor-faktornya yang selama ini untuk mempermudah dan membantu Abah sebagai kepala tangga untuk mengambil keputusan kasus tersebut? Di Kencana Indah 02 ini alhamdulillah ya, gurunya baik, bagus, dan kompetensinya oke. Jadi hambatannya sebetulnya tidak ada. Yang ada itu biasanya orang tua ya. Orang tua kadang-kadang sedikit lambat lah dalam merespon anaknya gitu kan. Jika dipanggil oleh dipanggil oleh pihak sekolah itu sepertinya ada apa gitu, padahal kan kita bagaimana, karena sekolah itu kan pendidikan tanggung jawab semuanya ya, termasuk masyarakat dan orang tua dan lingkungan, harus respon gitu, harus cepat lah. Terus terakhir Bang nih kan, dari semua hal yang telah sampaikan oleh Abah, ada pembelajaran apa yang dipetik dalam pengambilan Abah dalam suatu keputusan dilema tersebut Bang? Ya, pembelajarannya gini, jadi artinya semua pihak di sekolah ini harus respon. Jangan sampai ada masalah kecil dianggap sepele gitu. Ya, itu hal yang penting di sekolah ini. Jadi agar pendidikan itu sempurna gitu. Harus respon, dan akhirnya nanti sekolah ini manfaat positifnya semua anak memiliki karakter yang baik. Ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi Abah orang yang sangat luar biasa yang dimana memberikan suatu pengambilan keputusan, dimana di materi sini Abah memberikan pengarahan kepada kami sebagai guru, dan jelas kita memang perlu koordinasi dan interaksi antara orang tua ataupun yang lainnya. Yang jelas tambahan dari Abah, semua wali kelas itu diwajibkan untuk mendata